anak di rumah, jumpa lagi dengan Bunda di hari ini. Baik anak-anak, semangat dan sudah siap untuk belajar. Sebelum anak-anak dan Bunda belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Bunda minta anak-anak semua di rumah sikap doa yang baik, buka tangan, tutup mata, lalu kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kita mau belajar. Tuhan berkati kita di hari ini. Amin. Ya anak-anak di rumah, Bunda minta anak-anak semua berdiri. Lalu kita bertepuk anak PAUD. Kita buat gerakan bersama-sama. Tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria. Sekali lagi tepuk anak PAUD. Sehat, cerdas, ceria. Ya, anak-anak bisa melatih bertepuk yang Bunda sudah ajar di rumah. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang anggota tubuh. Tetapi sebelum Bunda Mei menjelaskan tentang anggota tubuh, Bunda akan mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa kemarin kita sudah belajar tentang mengenal anggota tubuh dan ciri-ciri tubuh. Anak di rumah, hari ini kita masih belajar tentang anggota tubuh. Anak-anak perhatikan, Bunda akan menjelaskan fungsi dari anggota tubuh masing-masing. Anak-anak coba perhatikan pada gambar berikut. Kita akan belajar tentang fungsi mata, fungsi telinga, fungsi hidung, fungsi mulut, fungsi tangan, dan fungsi kaki. Fungsi mata. Tuhan telah menciptakan kedua mata bagi kita. Mata berfungsi untuk melihat apa saja, melihat televisi, dan juga bisa digunakan untuk membaca buku. Fungsi telinga. Telinga kita ada dua. Telinga berfungsi untuk mendengar suara saat kita menerima telepon ataupun suara dari radio. Fungsi hidung. Hidung kita hanya satu. Hidung berfungsi untuk bernapas, mencium bau wangi, maupun untuk membaui bau yang busuk. Fungsi mulut. Mulut kita hanya ada satu. Mulut berfungsi untuk berbicara, untuk makan makanan, ataupun untuk menjahit makanan. Juga digunakan untuk berdoa. Fungsi tangan. Tangan kita juga ada dua. Tangan digunakan untuk menulis, bermain layang-layang, ataupun juga digunakan untuk memegang gelas saat kita minum. Fungsi kaki. Kaki kita ada dua. Kaki digunakan untuk berjalan, berlari, dan juga bisa untuk menendang bola. Tuhan telah memberikan anggota tubuh yang banyak kegunaannya. Karena itu, ayo kita bersyukur caranya dengan menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Anggota tubuh tidak boleh dipakai untuk menyakiti orang lain ya, seperti bertengkar, bicara kotor, memukul teman, ataupun menendang teman. Sekarang kalian sudah tahu yang mana anggota tubuh kalian, bukan? Anak di rumah, anak-anak sudah mendengar tadi apa yang Bunda jelaskan tentang fungsi dari masing-masing anggota tubuh. Hari ini Bunda Mei akan memberikan materi yang baru, yaitu masih tentang anggota tubuh, yaitu tangan. Tetapi sebelum Bunda Mei menjelaskan tentang fungsi dari tangan, ayo Bunda Mei akan mendengarkan sebuah lagu kepada anak-anak. Anak-anak menyimak lagu yang Bunda Mei tampilkan. Selamat mendengar.
kepada tangan anak-anak masing-masing di rumah. Fungsi dari tangan yaitu untuk menulis, untuk memegang barang atau benda, juga bisa untuk memegang sibur ketika anak-anak mandi, dan juga bisa memegang tas, dan juga bisa memegang benda-benda yang lain yang kita gunakan tangan sebagai alat. Ya, baik anak-anak, kalau anak-anak sudah mengerti tentang fungsi dari tangan, jadi Bunda mau mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa tangan juga kita harus menjaganya dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air, supaya tangan anak-anak dan kita semua terhindar dari kotoran atau penyakit kuman. Nah, supaya tangan anak-anak dan Bunda dan kita semua bersih. Baik anak-anak, ketika anak-anak mencuci tangan, anak-anak harus membiasakan mencuci tangan dengan baik, seperti contoh yang Bunda Mei tampilkan. Iya, anak-anak bisa mengerti apa yang Bunda Mei jelaskan. Dengan mencuci tangan berarti kita terhindar dari sakit, penyakit atau kuman seperti sakit perut, gatal-gatal atau diare. Baik anak-anak, tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, kalau anak-anak sudah mengerti apa yang Bunda Mei jelaskan tentang tangan dan fungsi tangan, Bunda akan mengulang kembali belajar mengenal angka. Kemarin kita sudah belajar mengenal angka 1 sampai 7. Ayo anak-anak di rumah kita berhitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anak nanti bisa mengulang kembali berhitung angka 1 sampai 7 di rumah. Ya anak-anak, kalau anak-anak sudah bisa mengenal angka 1 sampai 7 di rumah dengan baik, Bunda Mei akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ya, anak-anak akan menghitung jumlah jari anak-anak. Ya, kemudian anak-anak akan menciplak kedua tangan anak-anak, dan anak-anak akan menulis angka dari angka 1 sampai 10 pada jari anak yang telah anak menciplaknya. Setelah itu anak-anak menulis angka dan jangan lupa mewarnai tangan. Anak-anak bisa mengerti apa yang Bunda Mei jelaskan? Iya, Bunda minta supaya orang tua di rumah bisa menyediakan kertas HVS atau kertas buffalo, dan anak bisa menjiplak kedua tangan anak dengan baik, dan kemudian anak-anak menghitung dan menulis angka. Anak-anak bisa mengerti apa yang Bunda jelaskan. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, kalau anak-anak sudah selesai dengan menjiplak kedua tangan anak-anak, hari ini Bunda Mei akan mengulang kembali mengenal huruf yang kemarin Bunda Mei sudah jelaskan, yaitu huruf I. Anak-anak perhatikan, I kecil, I besar, ikan. I kecil, I besar, ikan. Kata yang diawali dengan huruf I: ikan, istana, itik, ibu. Anak-anak bisa mengulang kembali kata yang diawali dengan huruf I di rumah. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah bisa mengenal huruf I dengan baik, Bunda Mei akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu dalam bentuk video. Bunda Mei sudah mengajarkan kepada anak-anak yaitu mengenal dua huruf, yaitu huruf O dan huruf I. Tugas anak-anak akan menyebutkan kata-kata yang diawali dengan huruf O dan huruf I. Bunda minta supaya mama atau papa bisa merekamnya dalam bentuk video ketika anak menyebutkan kata-kata yang diawali dengan huruf O atau I, dan kirimkan ke Bunda Mei dalam bentuk video. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Di rumah, kalau anak-anak sudah selesai membuat video menyebutkan kata yang diawali dengan huruf O dan I, Bunda Mei akan memberikan tugas satu lagi kepada anak-anak, yaitu
Bunda minta agar orang tua bisa membuka buku tema pada halaman 5 dan 18. Orang tua bisa membaca petunjuk yang ada pada buku tema, kemudian anak-anak mengerjakan tugasnya sesuai dengan petunjuk atau penjelasan yang orang tua jelaskan kepada anak-anak. Setelah anak-anak mengerjakan tugas pada halaman 5 dan 18. jangan lupa mewarnai gambar. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Bunda Mei berharap supaya orang tua bisa menjaga anak dengan baik, menjaga kesehatan, dan anak-anak harus rajin makan, cuci tangan, dan harus rajin tidur siang. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu besok dengan pelajaran yang baru. Bunda Mei akan mengingatkan kembali kepada anak-anak bahwa tadi kita sudah belajar tentang anggota tubuh, yaitu tangan, fungsi dari tangan. Kita juga sudah belajar mengenal angka 1 sampai 7. Anak-anak jangan lupa membuat video menyebutkan kata yang diawali dengan huruf O dan I, dan mengerjakan tugas pada buku tema halaman 5 dan 10. Anak-anak sampai ketemu besok dengan pelajaran yang baru. Dadah!